Biasanya, petani memanen padi dengan cara tradisional. Beberapa daerah di Pulau Jawa masih menggunakan gebotan untuk merontokkan gabah. Gebotan adalah alat sederhana yang dibuat dari kayu atau bambu. Ada pula yang melakukannya dengan cara memukul batang padi ke batu. Cara ini sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Namun, hasil yang didapat tidak maksimal. Melihat hal ini, sekelompok mahasiswa dari Fakultas Teknik Pertanian Institut Pertanian Bogor menciptakan peralatan yang mempermudah petani dalam memanen padi. Nama saya Niko Daniel Atmaja. Saya bersama teman saya, Rahana Mangan Putra, Yuyun Lutfianita, serta Sohib Umadillah. Kami mengembangkan alat perontok padi berbasis sepeda yang kami beri nama Obel Thresher. Arti dari Obel Thresher adalah, obel dalam bahasa Jawa berarti kayuan sepeda, thresher berarti perontok padi, sehingga Obel Thresher adalah alat perontok padi dengan kayuan sepeda. Sehingga Obel Thresher adalah alat perontok padi yang digerakkan dengan kayuan sepeda, yaitu dengan menggabungkan perontok padi dengan sepeda sebagai tenaga penggerak serta sebagai alat transportasi. Obel Thresher memiliki dua bagian, yaitu dari sepeda sebagai alat transportasi dan juga sebagai alat penggerak dari silinder perontok, dan satu lagi adalah perontoknya sendiri, sehingga dalam mobilitasnya ataupun dalam pengangkutan perontok ke sawah ataupun dari rumah ke sawah, ke lahan ataupun dari antar sawah tidak memerlukan tenaga yang cukup besar, yaitu cukup dengan dilakukan oleh satu orang saja, dan lebih simpel, lebih mudah daripada perontok padi yang sudah ada. Ide awal penggabungan dari perontok padi dengan sepeda adalah melihat adanya penjual somai keliling ataupun penjual roti keliling, yaitu memadukan box yang ada di belakang sepeda dan ditaruh di atas sepeda. Dan itu membuat saya dan teman-teman satu tim itu untuk memodifikasi ataupun menciptakan perontok padi berbasis sepeda. Obel Thresher ini, salah satu keunggulan dari Obel Thresher ini adalah tanpa menggunakan bahan bakar, yaitu BBM, sehingga ramah lingkungan serta tidak menimbulkan polusi udara. Selain itu juga, biaya perontokan dengan menggunakan Obel Thresher ini lebih murah dibandingkan dengan menggunakan power thresher ataupun mesin perontok. Bagi petani, alat ini telah meringankan pekerjaan mereka. Terlebih lagi bagi pemilik lahan. Keuntungan yang didapat tentu jauh lebih meningkat. Kalau yang sekarang waktu di Gebot itu penanaman, ya pengeprakan padi itu yang bisa mencapai 1 kintal. Kalau pakai manual, kita mengeluarkan energi, ya. Terus kalau pakai mesin hanya sama aja energi, tapi nggak terlalu banyak keluar dari energi itu kalau pakai mesin. Kalau bahan bakar kita lebih mahal kalau menggunakan pakai bahan bakar.
Dalam pengembangannya, Obel Thresher mengalami beberapa penyempurnaan. Niko dan kawan-kawan terus mencoba untuk menyederhanakan alat ini, sehingga semakin efisien untuk digunakan. Pak, itu rantainya perlu diganti nggak, Pak? Cukup di pelumasan aja, pelumasan. Diganti pelumasan aja? Nggak perlu dapat, Pak? Nggak perlu diganti ya buat apa? Uang ongkos biaya. Itu kan masih bagus. Dasarnya juga rantai-rantai baru. Jadi nggak usah perlu diganti aja? Ya, pelumasan aja. Kalau gearnya perlu diganti nggak, Pak? Yang tadi perlu dilepas nggak? Menurut saya sih nggak perlu. Itu kan tanpa dilepas pun waktu di bawah juga nggak ada pengaruh kan. Tetap ringan, nggak ada treble. Udah nggak perlu dibongkar pasang, yang penting udah posisi jadi udah siap pakai. Dari rumah berangkat ke sawah, langsung pakai di sawah. Bongkar pasang. Obel Thresher sendiri sudah mengalami beberapa tahap perubahan, yaitu dari model awal yaitu masih berbentuk kotak dengan dimensi 40 x 50 x 60 cm. Sedangkan yang kedua itu dengan dimensi 40 x 30 x 50 cm. Akan tetapi dengan dimensi tersebut kapasitas dari perontokan menurun sehingga kami modifikasi lagi, kami sempurnakan lagi dengan dimensi yang sama seperti semula yaitu 40 x 50 x 60 cm dengan bentuk yang lebih ergonomis dan lebih cocok, lebih efisien. Untuk menggerakkan silinder perontoknya ini menggunakan atau memanfaatkan kayuan dari sepeda. Jadi kayuan dari sepeda ini akan menggerakkan rantai yang nantinya dihubungkan ke sproket pada perontok padi sehingga silinder perontok dapat berputar. Nah, posisi pengumpanan dari silinder dari perontokan padi ini sudah disesuaikan dengan ergonomika dari manusia, yaitu sudut dari tangan, dari lengan itu sekitar 90 derajat. Sehingga petani ataupun operator yang akan mengumpulkan tidak akan merasa kelelahan atau kecapean dalam posisi pengumpanan dari padi tersebut. Kapasitas perontokan dari alat perontok padi Obel Thresher sekitar 93,48 kg gabah per jam dengan sudut perontokan 1,25%. Sudut perontokan ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perontokan dengan menggunakan metode gebot, yaitu sekitar 8-9,8%. Semua itu ngambil S2 ya, masih suka kesini ya. Kan kemarin dia itu ditawarin untuk mengajukan paten alatnya itu. Kalau si Niko kan udah ya kemarin ya, sedang proses ya. Proses. Nah kalau Wahid kemarin baru drafting ya dengan saya juga. Tapi udah didaftarkan ke HKI? Iya, mungkin kalau nggak bulan depan ini kan nunggu dia kan grand IPR dari Dikti ya. Saya juga menyangka dia masih di luar kota karena saya tahu ya waktu itu masih di Makassar ya. Saya nggak nyangka kemarin. Jadi alat yang dibuat Niko ini ya, kalau dari segi produk gitu ya, memang belum ada. Jadi pada waktu awal Niko punya ide ini, memang saya juga tertarik untuk membimbing dia, karena memang alat yang ingin dia buat itu mobile gitu ya. Nah, ya ini saya lihat cocok dengan kondisi petani kecil di kita, di mana peralatan thresher yang konvensional itu sulit untuk dibawa masuk ke dalam lahan. Nah, umumnya lahan itu kan kecil, kemudian berbelok-belok jalannya, sehingga alat thresher konvensional itu kalau mau dipanggul terlalu berat ke dalam. Sehingga biasanya yang dilakukan adalah hasil panen itu dibawa dulu ke jalan, baru kemudian digiling. Hasil karya siswa ini diteruskan menjadi suatu produk inovasi yang bisa dijual. Kebetulan ada satu lembaga filantropi ya, dari Lemelson Foundation, itu bekerja sama dengan IPB, ada namanya RAMP, RAMP, Recognition and Mentoring Program.
Nah, itu yang mementor saudara Niko ini akhirnya membuat produk ini kemudian disempurnakan melalui suatu karya juga yang menjadikan itu menjadi skripsi saudara Niko. Nah, kemudian itu disosialisasikan di petani, mula-mula dari lingkar kampus dulu. Jadi beberapa desa lingkar kampus, yaitu Desa Batulung, Karawang, kemudian mulai melebar keluar sampai akhirnya ke Ciamis sampai ke Bantul. Nah, kemudian bisa diwujudkan seperti sampai sekarang. Dalam prakteknya, penggunaan obel thresher harus terus disosialisasikan kepada petani padi. Berbagai cara telah dilakukan Niko, seperti melalui beberapa situs di internet, yaitu pada Inotech dan Recognition and Mentoring Program atau REM. Selain itu, Niko juga mencoba bekerja sama dengan dinas terkait di beberapa daerah. Sebetulnya ada lagi lanjutan dari program mentoring ini, nanti akan dilanjutkan lagi, namanya program inkubasi teknologi, inkubasi bisnis yang akan mensupport dari segi fabrikasi peralatan itu sehingga menjadi produk yang sudah siap dipasarkan, marketingnya dan sebagainya. Tentu saja peralatan yang dikembangkan oleh saudara Niko ini yang dimana tidak memerlukan bahan bakar, saya kira sangat sesuai di tingkat petani, dimana petani ini sekarang juga sulit kalau harus mencari bahan bakar. Ya, saya kira sangat cocok. Memang bukan untuk petani skala besar ya, tapi untuk petani skala kecil yang itu jumlahnya banyak di desa maupun daerah terpencil, saya kira ini sangat cocok nih. Jadi bisa membantu petani, juga membantu program. Iya, jadi saya kira seperti itu. Dengan obel thresher, kapasitas perontokan padi yang didapat lebih besar dari alat konvensional, serta tenaga manusia yang dikeluarkan pun relatif lebih rendah. Berbagai tanggapan datang dari petani setelah alat ini diuji cobakan. Ada perbedaan lebih cepat nggak Bu kalau misalnya pakai sepeda kayak gitu Bu? Cepat dari sepeda. Lebih cepat apa Bu? Iya, cepat dari itu, iringan. Kalau pakai gebot biasa berapa lama? Kalau gebot udah 1 hari. 1 hari. Iya. Kalau misalnya pakai sepeda, kalau pakai sepeda begini kira-kira Ibu bisa kira-kira berapa lama? Kalau pakai ini kira-kira sampai jam 1 dah beres.
Biasa kalau ngerontokkan padi bagaimana Pak? Boleh cerita Pak? Ya proteksi biasa kalau nggak ada mesin misalnya ya kayak begini gebotan namanya. Begitu. Kalau pakai gebotan apa ininya? Kira-kira capek atau apa gitu Pak? Ya capek begini, capek. Nah, Bapak tadi kan lihat sepeda itu seperti Iya, itu Pak ya? iya. Gitu. Kira-kira kalau pakai seperti itu apa beda? Bagus sih, bisa cepat loh gitu. Bisa kira-kira kalau misalnya biasa pakai gebotan sehari bagaimana? Ya kalau Taruh. misalnya sehari nih, misalnya dari gebot nih, pinggang sakit sekintal kekuatannya. Kalau mesin kan bisa lebih, cuman berhenti sebentar main lagi gitu. Obel Thresher yang diciptakan oleh Niko dan kawan-kawan ini sudah dipatenkan. Di masa yang akan datang, untuk skala produksi yang lebih besar, diperlukan manufaktur yang memadai dan strategi pemasaran yang lebih baik.